Semoga acara ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan juga nanti ada sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh Ibu Ros langsung. Langsung saja kita dengarkan sambutan dari perwakilan grup BUN di bawah SMI pada Ibu Ros dan Ibu Ria. Selamat datang. Ini kekurangan dan apa saja yang harus kita upgrade. Jadi di bulan Januari ini semua sekolah itu sudah kami lakukan konstruksi ulang. Jadi sementara di place dibekukan. Sudah dilakukan pengembangannya oleh tim IT Solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita semua banyak kenikmatan. Dan hari ini alhamdulillah ditakdirkan kita untuk bisa berkumpul, diberi kemudahan dan kelancaran. Shalawat beserta salam terutama kita curahkan kepada pimpinan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Sebetulnya orang Indonesia, tetapi saat ini beliau lebih banyak aktivitasnya di Singapura. Kemudian Kak Ria Sabatini, Kak Guci, kemudian Pak Heri Munajat selaku apa namanya Pak saat ini posisinya perwakilan dari Sangguniang Sakti Indonesia. Kemudian suami tercinta yang selalu mendukung dan teman-teman UMKM seluruh binaan Mahkota Bumi dan ada di bawah CV Sangguniang Mandiri Indonesia, tetap sehat dan semangat semuanya. Amin. Semoga kita diberi kemudahan dalam segala hal. Hari ini selamat pagi Cianjur. Pagi. Ini semua dari asli Cianjur bukan? Ada yang palsu nggak? Iya. Saya mau minta izin buka ini ya. Ya, senang sekali nih untuk ada di antara teman-teman yang dari Cianjur. Saya asli Indonesia, jadi bisa bahasa Indonesia tidak perlu nggak enakan, ya nggak perlu nggak enakan. Walaupun Sunda saya sangat-sangat tidak bisa, jadi bukan terbatas lagi tidak bisa. Saya langsung saja jujur ya. Sekarang ini adalah pertemuan yang saya rasa satu kesempatan yang bukan hanya indah buat Kak Irma yang sudah saat ini bersusah payah untuk dijadikan satu organize seperti ini, tapi indah buat kita juga. Kenapa? Karena ini adalah visi. Jadi visi yang saya sudah emban terutama dalam 2 tahun belakangan ini itu karena saya banyak sekali mendengar tuh yang namanya UMKM kesulitan untuk bisa berdagang ya. Itu jangan bicara soal COVID dulu ya, kita tanpa COVID pun sudah susah ya, ditambah COVID ada tantangannya tersendiri ya, tapi yang paling besar tantangannya adalah perubahan. Jadi yang namanya perubahan, jika orang lain yang mempunyai sumber daya, mereka punya waktu untuk bisa menyesuaikan diri. Tetapi kita yang tidak punya sumber daya, kesulitan untuk bisa menyesuaikan. Contoh bagaimana mengerti internet, ya bagaimana kita harus mulai bisa kita punya, yaitu kalau tidak bisa dimanfaatkan itu juga percuma. Sehingga saya mencari
satu cara bagaimana sistem ini bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia, oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya di Singapura ini software ini sebenarnya bukan software ya, ini sebenarnya adalah saya sebutnya seperti open source. Artinya semua orang kayak sosial media loh, ini udah kayak Instagram, kayak Facebook, siapapun juga yang mau buka akun silahkan ya, silahkan mau pasang. Jadi ini satu paket yang begitu tidak bisa terbuka untuk umum saja. Jadi ada yang untuk umum, ada yang lebih tinggi fitur-fiturnya. Nah yang untuk tinggi ini adalah saya bikin packagingnya supaya itu sangat-sangat daya belinya tinggi sekali. Jadi pemerintah Singapura itu mau supaya saya dilisensi dalam satu bentuk software atau perangkat lunak. Jadi pada akhirnya kita sudah sampai mendapatkan izin, semua lisensi saya dapatkan. Jadi kalau di Singapura ini dijualnya mahal. Saya tidak perlu sebutkan, tapi ini mahal sekali, gitu ya. Bahkan, tapi kenapa orang Singapurnya sendiri pun tidak bisa bayar, tapi disubsidi oleh pemerintah. Karena itu mereka bisa memanfaatkan sistem saya. Walaupun di Singapura justru saya belum mulai. Jadi saya baru dapat lisensi. Begitu saya dapat lisensi, saya terbuka pangsa pasar untuk Indonesia. Saya langsung hubungi leader-leader pemimpin UKM. Saya bilang begini, Kak, ini di Singapura saya sudah dapat lisensi dan ini mahal. Kenapa UKM Indonesia yang saya kasih sukses dulu nih, penjualan jalan dulu nih, ya kita omset masuk dulu, baru kita ngomong lagi, gitu ya. Karena menurut saya semua pada ujung-ujungnya mau dagang apapun harus ada omset. Jika cuma pasang tok di etalase itu nggak ada gunanya, gitu kan. Jadi mungkin ini saatnya saya sekarang mulai masuk ke dalam pengenalannya. Apa sih sebenarnya BLAS itu? Jadi BLAS itu seharusnya BLAZZ ya, itu cuma buat kerannya aja lah. Jadi dibikin Z gitu ya. Jadi pakai Z. Kata-kata yang saya pakai untuk mempersingkat penjelasannya adalah pemasar universal yang terefektif milik Anda sendiri. Jadi bukan milik platform saja ya. Menjadikan seluruh dunia sebagai pemasar Anda tanpa biaya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita mendengar yang namanya marketplace, misalnya memberikan cashback dan sebagainya, itu buat siapa konsumennya? Apakah buat Anda? Bukan. Anda ketiban sedikit, ketiban rezeki sedikit, tapi itu bukan konsumen Anda. Itu konsumennya Tokopedia. Nah itu bedanya. Kalau kami BLAS ini nggak cuma etalase, jangan cuma naruh barang tok. Yang kedua adalah viral marketing. Jadi begitu kita dapatkan, kita bisa, sistem ini mekanismenya bisa membuat konsumen kita membawa konsumen lagi. Jadi itu sistem viral. Dan yang ketiga, konsumen Anda. Oke, jadi kita memampukan Anda untuk bisa memanfaatkan 3 kategori tersebut. Artinya mandiri ya. Artinya mandiri. Kita mengajarkan untuk kita semua menjadi mandiri dan mengetahui yang namanya kekuatan data. Kita akan ajarkan. Walaupun saat ini ya kadang-kadang PPKM udah nggak ada, kita bisa mulai lebih bebas untuk tetap bisa berjualan di toko. Tetapi hadapi kenyataan bahwa ini hanya sementara. Suka dengan kenyamanannya begitu mudahnya jika kita beli tinggal pencet tok, tinggal pencet saja. Jadi kita yang harus mengikuti bagaimana perilaku konsumen. Konsumen itu sudah keenakan sekarang gitu ya. Jadi kita yang harus ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin, ya kita kalah sama pemain yang lain. Nah, offline ke online saja sudah susah, dan offline ke online itu yang tadi saya bilang itu etalase. Jadi yang tadinya toko kita itu fisik, sekarang kita pindahin ke Bukalapak sama Tokopedia. Tapi tetap toko kan, tetap harus melakukan pemasaran loh. Apakah mereka membantu pemasaran kita? Tidak. Sama-sama berkompetisi. Justru pengunjungnya itu 31,5 juta. Ini adalah datanya Bukalapak. Oke. Tapi yang terkonversi hanya 1,4%. Artinya apa? Ya, kalau mau dapat jutaan pembeli, mau nggak mau iklannya, ya biaya marketingnya harus dikeluarkan untuk bisa dapatkan 31,5 juta. Begitu kan? Karena sisanya difilter masuk seperti ke toilet itu kita flush keluar, kebuang. Itu adalah pemasaran yang harus dikeluarkan secara usaha, uang dan waktu oleh semua pihak. Bahkan untuk yang terbesar seperti ini. Bagaimana dengan kita? Lazada, Tokped sama semuanya. Bedanya ya di persentasenya sedikit-sedikit berbeda rasionya ya. Tapi kejadiannya sama semua, yaitu fenomena ini kita sebutnya adalah funnel, marketing funnel.
Jadi marketing funnel itu selalu mengerucut ke bawah. Jadi di atasnya itu selalu harus besar sekali supaya bisa difilter, akhirnya bisa dapat 1,4% itu. Nah, mereka aja itu yang sudah 10 billion US dollar loh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita? Boro-boro kita disuruh bazar aja mikir loh, berapa ratus ribu balik modal atau enggak gitu kan? Ya, kita perlu uang ini untuk produksi gitu kan. Jadi ini semua udah yang besar. Kalau buat yang besar ya silahkan terus menerus mengulang, tapi ini artinya saya gunakan kata-kata yang namanya lautan merah. Artinya adalah cara strategi yang lumrah, semua orang juga mikirnya sama. Kalau begitu kita terus buka marketplace lagi, lebih banyak lagi dapetin traffic. Benar, tapi itu cara yang lumrah, oke? Tidak ada yang aneh, tidak ada yang spesial. Kenapa? Biasanya kalau pakai cara begini yang menang yang punya sumber daya, karena yang punya sumber daya ada ininya, dan yang atau yang jago bisa jago marketingnya, tapi yang punya sumber daya bisa membayar orang yang jago marketing, ya. Jadi balik-balik yang punya sumber daya lagi, gitu kan? Nah, kita gimana? Nah, oke. Solusinya adalah ini. Jadi sistem yang kita bikin itu justru bukan lautan merah. Lautan merah itu pokoknya tetap saja nyari konsumen baru. Konsumen baru itu mahal, 20 kali lipat ongkosnya untuk dapat konsumen baru. Jadi pertahankan konsumen kita karena itu lebih murah, ya, dan mereka akan beli lagi. Dan yang paling penting, konsumen yang bertahan biasanya memperkenalkan. Jadi pertahankan biar mereka memperkenalkan. Ini perkenalannya tadi sifatnya bukan geometrik lagi. Geometrik itu 2 kali 2. A few moments later. Assalamualaikum sahabat Mahkota Bumi Official. Alhamdulillah hari ini kita lagi ada acara seru banget buat peningkatan kita marketing Mahkota Bumi bersama Mas Akademi. Dan tempatnya bagus banget di Alami Kaum. Teman-teman boleh diizinkan untuk bisa sistemnya. Pokoknya keseruan dan kehebohan ini harus menjadi omset sehingga pemilik UMKM yang ada di Mahkota Bumi menjadi seorang miliarder. Amin ya Allah alamin. Bisa tidak? Masih banyak.